Shalom kawan-kawan, Bapak Ibu, Saudara-saudara, guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa kembali masih di video sermon singkat, sermon Jamita sekolah minggu. Bapak Ibu, Saudara-saudara, tetaplah semangat melayani. Melayani sekolah minggu adalah keputusan kita, tetapi melayani Tuhan adalah kewajiban kita bersama. Dan tetap persiapkan dirimu dan menggumuli firman Tuhan. Semua persiapan untuk pelayanan sekolah minggu kita jangan lupa. Dan mari kita bersermon sejenak untuk persiapan khotbah sekolah minggu tanggal 5 Februari 2023 ya. Kita sudah masuk di bulan Februari dan Septuagesima 70 hari sebelum kebangkitan, dan itu tandanya mengenang ya, kita sudah memasuki minggu-minggu sengsara alias minggu Panonon. Jadi persiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan prapaskah, paskah dan pasca paskah mengenang ya. Dan Jona 3 alias Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di Abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan ke Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. 10 ayat Bapak Saudara-saudara, tapi penjelasannya ini tidak terlalu banyak mengenang ya. Yang pertama saran saya adalah kuasai kitab Yunus. Artinya kisah Yunus ketika dia disuruh oleh Allah, namun dia menolak, malah melarikan diri, dan di teks ini dikatakan untuk kedua kalinya. Puji Tuhan, setelah Yunus keluar dari perut ikan, dikeluarkan dari perut ikan, dia taat dan tunduk kepada perintah Allah untuk pergi ke Niniwe. Ya, jadi yang pertama kuasai kisah Yunus ini, mengenang ya. Dan ya mungkin lagu yang sudah familiar di telinga kita dan anak-anak juga. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Nah itu dia. Boleh kita nyanyikan, boleh kita ajarkan. Itu yang pertama tadi emang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang mau kita tekankan, khotbahkan kepada anak-anak adalah ketaatan kepada Tuhan. Ya, ketaatan kepada Tuhan. Yang pertama tadi Yunus tidak taat, malah melarikan diri. Nah, untuk kedua kalinya dia taat. Nah, contoh sederhana dalam kehidupan anak-anak adalah sering sekali, mungkin juga dulu kita yang mengenangnya, ketika disuruh orang tua, tunggu dulu. Nah, ketika disuruh oleh orang tua, malah tidak dilakukan. Malah singgah di tempat yang lain, bermain-main, sehingga lupa yang ditugaskannya. Maka, ajarkanlah supaya anak-anak tetap taat kepada perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan, Bapak Saudara-saudara. Nah, bagaimana dalam kehidupan keseharian? Nah, ketika disuruh oleh orang tua kita, maka anak-anak kita itu kita ingatkan untuk melakukan apa yang diperintahkan. Jangan ada kata tunggu dulu. Ya, itu tidak baik. Itu etika yang tidak baik. Itu bukan ciri-ciri anak Tuhan.
ketika disuruh melakukan sesuatu, apalagi itu yang baik, maka anak-anak kita itu haruslah dengan segera melakukannya. Molo di huta mungkin disuruh mangalopa, manuci, marsoban, mangula, dan lain sebagainya. Kalau di perkotaan bagaimana Bapak Saudara-saudara? Kembangkanlah agar mereka taat kepada Tuhan. Nah, yang kedua, di sini kan dikatakan ketika Yunus menyuarakan firman Tuhan, maka penduduk kota Niniwe dan rajanya pun taat kepada perintah itu. Nah, ya, ketika disuruh untuk bertobat, maka mereka bertobat. Nah, hal yang berikut adalah ketika kita disuruh untuk tidak melakukan kelakuan kita yang tidak baik, maka kita harus menunjukkan perbuatan yang sejati. Nah, ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, maka jangan sampai itu terulang. Tetapi haruslah memohon belas kasihan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan supaya dosa-dosanya diampuni, supaya dia tidak melakukan kelakuannya yang tidak baik itu. Nah, misalnya, ya, ketika mungkin molo di huta-huta merbedai, ya, supaya jangan lagi terulang itu. Ketika diingatkan supaya jangan lagi terulang hal yang sama, Bapak Saudara-saudara. Nah, yang terakhir Amanginang, ya, yang terakhir yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah kita mengajarkan bahwa Tuhan Maha Pengasih. Ketika kita meminta ampun, memohon maaf kepada Tuhan atas segala dosa kita, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Pengasih. Maka anak-anak kita harus kita ajarkan sejak dari ini untuk senantiasa menyesali perbuatannya dan memohon maaf kepada Tuhan dan tidak lagi mengulangi kelakuan yang sama. Nah, demikian beberapa hal, kembangkanlah Amanginang di pelayanan kita, di gereja kita masing-masing, tentu berbeda situasi dan kondisinya. Tetap semangat untuk tugas minggu depan, ya. Boleh kita suruh mungkin supaya anak-anak kita itu menuliskan mungkin 10 nama-nama ikan, ya, yang mereka sudah tahu, sudah ketahui. Dan minggu depan kita minta apakah tugasnya itu dikerjakan nama-nama ikan, ya. Ya, ikan paus, ya, ikan hiu, ikan lumba-lumba, dan lain sebagainya. Tetap semangat, jangan lupa bukuin di sekolah minggu, Bibel, Alkitab, agenda sekolah minggu, dan alat peraga lainnya. Salam Sunedesis, God bless you non-stop.